Sandra Dewi sudah mencabut permohonan keberatan terkait penyitaan sejumlah aset miliknya oleh Kejagung. Lalu bagaimana sebenarnya aturan soal penyitaan aset yang dilakukan? Kita bahas bersama pakar tindak pidana pencucian uang atau TPPU Yenti Garnasi. Bu Yenti, selamat petang. Selamat petang, Mbak. Selamat petang, Mbak. Bu Yenti, sebenarnya kalau dalam kasus ini kan oke, Sandra Dewi sudah mencabut gugatannya, tapi ketika ada akta pisah harta, ada perjanjian pranikah, aturan hukumnya ketika mau melakukan penyitaan aset itu seperti apa? Ini kan sudah di awal ya. Kalau dia keberatan tuh di awal itu sudah ada ya, bahwa di pra peradilan juga bisa tentang lewat suaminya kan, bahwa dia menyatakan bahwa aset-aset ini jangan juga ikut disita misalnya, itu bisa jadi. Tapi ini kan udah putusan, udah ini kan. Memang ada di dalam pasal 19 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsinya, yaitu pihak ketiga yang beretikat baik mengajukan gugatan keberatan atas penyitaan. Itu kan pihak ketiga ini kan. Kalau yang di awal kan artinya sendiri. Nah, ketika sudah ada putusan dan kemudian dalam kronologis, dalam pertimbangan hakim bahwa barang-barang itu memang sesuai, bahwa barang-barang yang disita itu termasuk rekeningnya adalah memang aliran dari Harvey Muiz, ya sudah clear itu adalah tindak pidana pencucian uang karena dialirkan gitu. Ya, justru ditanyakan adalah kalau pihak ketiga ini yang dalam hal ini istrinya itu adalah menerima aliran dana, bisa dia tersangka TPPU pasif gitu loh. Ini kok kenapa enggak? Jadi kan jadi seperti ini. Harusnya seperti itu. Artinya Harusnya tapi Bu Yenti, artinya ya posisi Sandra Dewi kalau di sini di mana? Apa dengan dia mencabut dan bilang akan mematuhi putusan dari hakim, apakah ini bisa dimaknai sebuah pengakuan atau ini ada strategi hukum atau bagaimana udah membacanya? ya ya ini kan kita kan hanya bahwa dalam rezim anti pencucian uang itu, pencucian uang yang diterima ini adalah berarti kan korupsi, terusnya kan seperti itu. Tapi kenapa tidak dilakukan sangkaan pasif, dan kemudian kalau nanti dia misalnya sejak awal terima itu adalah tindak pidana pencucian uang pasif, maka dia ada kesempatan untuk secara terbuka. Justru begitu, Bang. Ini yang disita itu adalah dan dia TPPU pasif adalah dari hasil sah gitu. Jadi kan clear di sana berkaitan dengan harta terpisah itu kan juga harus dilihat, walaupun kita posisinya harta terpisah. Kita kenal sendiri kan berarti kita status dengan suami harta terpisah, bukan berarti kita bisa menerima harta kekayaan yang dari suami itu memang berasal dari hasil kejahatan. Kemudian juga kita saya tidak bisa, tetap itu adalah aliran dana dari korupsi yang dilakukan suaminya. Ini yang harusnya kejaksaan sebagai penuntut, penyidik dan penuntut untuk kasus ini menjelaskan gitu. Jadi kalau ini jangan sampai ada apa ya framing bahwa tindak pidana pencucian uang pasif itu tidak terjangkau. Dulu Malumbadi suaminya kena gitu loh. Jadi kita pernah melakukan itu karena gini, kalau kita akan memberantas korupsi dengan menerapkan TPPU, tapi hanya berhenti di TPPU aktif, itu jangan harap uang hasil kejahatan atau korupsi itu akan kembali. Padahal kita adalah semangatnya mengembalikan, merampas semua hasil korupsi dimanapun itu berada, termasuk berada di istrinya yang bisa harta dengan suaminya. Harusnya seperti itu. Tapi Bu Yenti, untuk menelusuri harta, untuk melakukan penyitaan aset, apakah sebenarnya pencabutan gugatan ini juga bisa jadi pintu masuk lagi untuk jaksa penuntut umum? Harusnya gitu, karena ini kan terpisah ya. Pasal 19 itu gugatan itu terpisah ya, namanya juga dalam undang-undang korupsi, tapi pendalinannya terpisah, itu pengadilan perdata, yaitu pihak ketiga yang beretikat baik dan kemudian keberatan harta kekayaannya termasuk yang disita dalam pengadilan korupsi di pengadilan yang lain boleh melakukan. Tetapi penegak hukum korupsi ini dalam hal ini Kejaksaan Agung tidak akan terpengaruh oleh itu, tidak akan terpengaruh, apalagi sudah dicabut ya harusnya tetap jalan gitu. Tapi kalau Karena untuk jangan juga menelusuri aliran ya, dana TPPU itu, Bu Yenti bisa kemana lagi selain keluarga? mana saja kan keluarga ada yang adiknya juga ya, kemana saja gitu. Jangan dibatasi. Kalau dibatasi nanti tidak recovery, tidak ada pemulihan.
Jadi jangan penegak hukum melindungi pihak lain yang memang nyata-nyata juga menerima, karena mereka tuh harus juga dijeratkan, bukan saja disita, dirampas, tapi ada sanksi pidananya. Kita kan ada aturan pasal 5 ini. Jangan juga tidak pasal 5 Undang-Undang TPPU itu menjadi diskriminatif, pernah diterapkan tetapi kali ini tidak. Atau akan memang sengaja akan dijadikan sweeping gitu ya, undang-undang yang pasal yang tidak pernah akan diterapkan. Padahal pada mereka itulah uang-uang itu ada. Padahal kalau kita ingin mencegah atau memberantas tindak pidana korupsi terutama yang ada TPPU-nya, penerapan pasif itu harus dikuatkan agar integritas bangsa ini dikuatkan untuk tidak menerima, tidak bersinggungan dengan uang-uang hasil korupsi, uang-uang hasil kejahatan yang seharusnya dia harus curiga. Nah ini kan kita akan nilai nanti yang bersangkutan ketika menerima dari suaminya curiga tidak. Curiga itu begini, selama ini nerimanya berapa, kemudian dia menerima terus sampai jumlahnya besar sekali. Itu kan harusnya ada kecurigaan. Jadi tidak harus tahu, orang yang menerima tidak harus tahu, tetapi curiga sudah cukup untuk menjadikan dia sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang pasif. Nah, Bu Yenti, salah satu alasan Sandra Dewi sempat menggugat juga karena dia bilang ini adalah harta-harta hasil endorse atau hasil kerjanya dia sendiri. Dalam pembuktiannya jaksa ketika sedang menelusuri hasil TPPU, bagaimana, apa indikatornya? Pembuktiannya itu apa? Kan di dalam kemarin Pak Maxin dari jaksa ya sebagai tergugat kemarin itu kan sudah menjelaskan bahwa endorsement, dia endorse, kemudian perusahaan di mana yang bersangkutan endorse pun dipanggil tidak hadir, yang dipanggil hanya beberapa yang hadir, itu pun tidak menjelaskan secara jelas kapan tas itu diterima, mana kan perusahaan itu mana sertifikatnya dan sebagainya kan tidak ada juga. Artinya apa? Dalam hal ini tidak terbukti juga kan? Berarti penyitaan yang dilakukan oleh kejaksaan sebagai penyidik tindak pidana korupsi Timah ini berarti sah kan gitu kan? Berarti akan berakhir seperti yang kemarin gugatan pra peradilan. Sebenarnya kan ini sama ya, hanya ini kan tidak harus sebelum pengadilan. Gugatan pasal 19 ini kalau pra peradilan itu kan sebelum digelar. Tapi kalau pasal 19 ini kapan saja gitu bisa ya, sepanjang ada pihak ketiga. Waktu Jiwasraya juga ada yang mengajukan pihak ketiga yang beretikat baik, yang menyatakan bahwa dirinya banyak sekali waktu itu yang menggugat bahwa kenapa harta kekayaan saya termasuk saham-saham saya di pasar modal ikut disita, tapi juga kalah juga gitu, karena nampaknya kejaksaan dalam hal penyitaan sudah sedemikian sah ya, sudah mengikuti peraturan yang ada dan mempunyai bukti memang ada keterkaitan yang disita itu dengan yang perkara yang sedang ditangani. Mau menegaskan juga lagi, Bu. Artinya tapi ketika tadi sudah ada akta pisah harta, ada perjanjian pranikah, bagaimana jaksa penuntut umum bisa membedakan mana yang harta sah, mana yang ternyata adalah hasil dari TPPU? Iya, dua hal. Pertama, harta yang terpisah itu kan harta sebelum dia menikah, ya kan? Itu. Yang kedua adalah setelah dia menikah, kemudian dia dapat nafkah dari suaminya, dapat hadiah dari suaminya, itu harus bukan dari hasil kejahatan. Kalau yang terpisah dan kejaksaan tidak boleh menyita harta-harta atau memang tas yang memang diperoleh dia sebelum dia menikah gitu ya. Itu dalam ini kan sudah ada putusan sampai inkrah, artinya ternyata menurut putusan kemarin sampai ke Mahkamah Agung bahwa yang disita itu adalah harta-harta yang temposnya, yang waktu pengadaannya, waktu diterimanya adalah pada saat setelah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh terpidana Harvey Muiz itu gitu. Itu sudah harus diklarifikasi, nyata terbukti kan dia mencabut gugatannya, artinya mungkin ada pemikiran-pemikiran lain gitu ya. Tapi Bu Yenti, kalau melihat apa yang sudah terjadi di sistem hukum kita, apakah sudah melihat ada ketegasan membedakan antara melindungi keluarga dari tersangka korupsi maupun juga ketika harus menyita aset yang memang betul-betul hasil TPPU? Nah, masih jelas ya, karena kan gini, ketika TPPU dari hasil korupsi, kemudian yang korupsi suaminya kemudian diberikan kepada istrinya.
pasti di rekening istrinya ada percampuran antara uang istrinya, misalnya ini bukan pisah harta ya, antara uang istrinya dengan yang baru masuk. Kalaupun pisah harta bukan berarti rekeningnya dia itu akan halal terus, aman terus kan tidak. Yang aman tuh hanya sebelum dia menikah saja dan perolehan dia yang halal. Kalau walaupun pisah harta dan dia punya rekening sendiri, kemudian dia terima dari suaminya yang harta kekayaan hasil korupsi, apalagi korupsi itu adalah hak rakyat, ya harus juga disita. Kenapa tidak gitu kan? Kalaupun sudah pisah harta bukan berarti seorang istri itu boleh menerima dari suaminya itu hasil korupsi, apalagi korupsi gitu ya. Korupsi itu kan berkaitan dengan harta kekayaan rakyat gitu ya. Ya tentu saja negara melalui penegak hukumnya harus menyita, harus merampas setelah putusan pengadilan gitu. Jadi sesuatu yang penegak hukum yang sudah profesional sudah bisa membedakan yang sudah dibuktikan dengan putusan pengadilan oleh hakimnya gitu. Oke, Bu Yenti Garnasif, pakar tindak pidana pencucian uang. Terima kasih sudah berbagi pandangannya di Kompas Petang. Saya selalu Bu Yenti. Terima kasih, sehat selalu Mbak Windy.